Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Niko Herlambang dari kelas 7A Manajemen. Saya akan mencoba menjabarkan dan memaparkan apa itu 7 pilar komunikasi bisnis. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu pilar komunikasi bisnis? Pilar komunikasi bisnis adalah poin-poin penting yang dijadikan acuan untuk terciptanya komunikasi bisnis yang lancar dan tepat sasaran. Jadi, pilar komunikasi bisnis itu ada 7. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemahaman terhadap proses komunikasi. Di sini, kita sebagai komunikan bisa menempatkan diri. Lalu, di sini kita sebagai komunikan atau yang menyampaikan pesan harus bisa menggunakan media-media untuk penyampaian pesan tersebut. Lalu, kita harus bisa menyusun pesan yang terarah supaya tepat sasaran, memahami komunikasi itu sendiri, lalu yang terakhir mengetahui dan mengevaluasi. Lalu pilar yang kedua adalah penggunaan pikiran. Di sini kita sebagai komunikan atau yang menyampaikan pesan harus bisa menggunakan pikiran untuk menyampaikan pesan yang kita ingin tuju kepada pembaca atau pendengar. Lalu yang pilar ketiga adalah memahami bahasa. Di sini merupakan sistem atau simbol dari kita sebagai penyampai pesan yang akan disampaikan kepada pendengar. Bahasa di sini bisa menggunakan bahasa verbal ataupun non verbal. Bahasa verbal merupakan bahasa langsung dan non verbal adalah bahasa isyarat, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kejelasan pesan. Kejelasan pesan di sini sangat penting. Jadi kita sebagai komunikan atau penyampai pesan harus bisa dengan jelas menyampaikan pesan dan isi yang ingin kita presentasikan kepada pembaca tersebut. Pesan yang kita sampaikan harus jelas supaya si pendengar dapat memahami isi dan maksud yang kita sampaikan. Lalu yang selanjutnya adalah daya persuasif. Di sini daya persuasif pesannya harus dipersiapkan dengan matang, penggunaan bahasa yang menyentuh emosi dan moving the feeling, dan seringkali justru jauhkan logika. Lalu pilar yang selanjutnya adalah kelengkapan pesan. Kelengkapan pesan dibutuhkan agar komunikasi berjalan dengan lancar, clear, dan efektif. Dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan komputer data dapat semakin banyak terkumpul dan didapatkan. Maka, jika teman-teman ingin melakukan komunikasi bisnis, maka segera lengkapi kelengkapan pesannya yang jelas dan supaya dapat tertuju pada sasaran. Lalu yang terakhir, pilar ketujuh adalah keinginan baik atau itikat baik atau goodwill. Di sini keinginan baik atau itikat baik sangat berpengaruh pada proses penyampaian pesan. Jadi jika kita ingin melakukan komunikasi bisnis kepada rekan bisnis atau investor, lakukanlah dengan sebaik mungkin. Lalu, apakah ada contohnya yang dikaitkan dengan masa pandemi seperti sekarang? Mungkin pilar-pilar komunikasi bisnis itu tidak bisa atau kurang akan bisa dengan efektif diterapkan pada masa-masa pandemi sekarang, dikarenakan adanya kebijakan seperti tidak boleh berkumpul, social distancing dan sebagainya. Jadi mengharuskan jika ingin melakukan komunikasi bisnis yang lebih baik dan efektif menggunakan pemanfaatan teknologi seperti teknologi video call seperti Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya, dikarenakan kebijakan tersebut. Tetapi penerapannya dan pelaksanaannya juga bisa dilakukan, cuman menggunakan cara-cara yang berbeda di masa pandemi seperti sekarang. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang 7 pilar komunikasi bisnis. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.